Remaja 19 tahun tega memutilasi bayi kandungnya sendiri. Harga cabai merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. John Herman, nakoda baru Timnas Indonesia. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Jember. Sebuah rumah makan di Jember, Jawa Timur terbakar. Kobaran api karena arus pendek listrik berasal dari ruang kamar salah satu karyawan yang terkunci karena penghuninya pulang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Inilah suasana api membakar 3 ruangan yang berada di lantai 2 sebuah rumah makan di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Jember. Kobaran api cepat membesar karena hembusan angin dan juga bahan bangunan yang berasal dari kayu dan bambu. Petugas pemadam kebakaran harus menerobos masuk dan merusak dinding rumah makan yang terbuat dari kayu dan bambu. Bersama petugas pemadam kebakaran, sejumlah karyawan dan satuan pengamanan warung makan bekerja sama memadamkan api yang berasal dari salah satu kamar karyawan yang saat itu sedang tertutup dan ditinggal pulang kampung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Apinya ya cuma cukup lumayan besar. Kalau menurut info dari pemadam, itu di atas ada 3 kamar. Terus pusatnya api itu katanya ada di sebelah kamar paling ujung timur. Itu penghuninya kemana waktu itu? Penghuninya udah pulang pagi tadi. Artinya sudah ditutup kamarnya ya? Posisi tertutup. Ada korban Pak, teman-teman gimana? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Tapi selama ini memang di 3 kamar itu ada penghuninya Pak ya? Ada semua. Yang terbakar adalah kamar karyawan yang berjumlah 3 kamar. Setelah itu kita memakai 1 armada dan 2 tangki air. Pemeriksaan api berasal dari mana Pak? Kira-kira? Api berasal dari kamar kos atas. Ada berapa ruangan yang terbakar di atas? Info sementara ada 3 ruangan. Itu dari apa penyebabnya Pak? Penyebabnya belum ketahui, masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Saudara, mayat bayi laki-laki terpotong 2 bagian ditemukan warga di Jember. 1 potongan tubuh di tempat pemakaman umum dan 1 bagian lainnya di dalam septic tank. Ironisnya pelaku adalah ibu kandungnya sendiri yang masih remaja berumur 19 tahun. Warga desa Kaligelaga, Kecamatan Sumberbaru, Jember dihebohkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki yang terkubur di tempat pemakaman umum dengan kondisi tubuh tak lagi lengkap. Dibantu warga dan TNI, polisi menemukan potongan tubuh lainnya yakni lengan tangan kiri di dalam safety tank beserta tali pusar bayi. Tak butuh waktu lama, polisi menemukan ibu biologis mayat bayi laki-laki yang rumahnya tepat berada dan berdampingan dengan lokasi penemuan. Mayat bayi dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember untuk dilakukan otopsi. Masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan alat maupun motif yang dilakukan oleh terduga pelaku ibu kandung mayat tersebut. Langkah selanjutnya kan? Untuk langkah selanjutnya pastinya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku ibu bayi tersebut dan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Sementara itu, ibu kandung mayat bayi yang masih remaja berumur 19 tahun itu mendapatkan perawatan di Puskesmas Sumberbaru, Jember dan dalam pengawasan polisi. Kini polisi mengembangkan kasus ini untuk mengetahui motif pembunuhan. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.
Anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap 2 pelaku yakni seorang oknum polisi dan rekannya diduga pelaku pembunuhan seorang mahasiswi asal Probolinggo. Kedua pelaku ditahan di Rutan Polda Jatim selama proses penyidikan berlangsung. Inilah sosok Bribka AS, terduga pelaku pembunuhan adik iparnya yang merupakan seorang mahasiswi asal Probolinggo, Faradila Amalia Najwa, yang jasadnya ditemukan di sungai tepi jalan raya di wilayah Pasuruan. Pelaku ditangkap penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur bersama 1 pelaku lainnya yakni bernama Suyitno. Penangkapan ini merupakan pengembangan penyidik untuk mendalami motif pembunuhan. Kedua pelaku ditahan di Rutan Polda Jatim selama proses penyidikan berlangsung. Kita konfrontir lagi ya, karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda. Jadi harus kita cek lagi dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya dan cara mereka melakukan, dan itu siapa yang membuang rencana membuang ke sungai tersebut. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan 8 juta barang rokok ilegal selama tahun 2025. Dari jumlah itu potensi kerugian negara mencapai 7,8 miliar rupiah. Modus yang sering digunakan pelaku adalah pengiriman rokok ilegal via jalan tol. Sepanjang tahun 2025, Kantor Bea dan Cukai Madiun melakukan 3 kali pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan petugas dan operasi gabungan TNI Polri serta instansi pemerintah. Dari 3 kali pemusnahan, total ada sekitar 8 juta batang rokok ilegal atau barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan di sejumlah wilayah Bea dan Cukai Madiun. Jika dinominalkan, nilai barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan ada sekitar 11,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 7,8 miliar rupiah. Selain hasil penindakan oleh Bea dan Cukai, barang menjadi milik negara yang dimusnahkan diantaranya juga rokok ilegal limpahan perkara dari Polres Madiun Kota beberapa waktu lalu. Dari beberapa kali penindakan yang dilakukan petugas, modus paling banyak digunakan pelaku adalah pengiriman rokok ilegal melalui jalan tol. Tentunya kami Bea Cukai Madiun juga mengemban amanah untuk selalu menegakkan ketentuan termasuk memberantas rokok ilegal. Target tahun ini sekitar 4 juta batang dan capaian kami adalah sekitar 8, sekian juta batang ya. Tahun depan kami insya Allah juga akan terus berusaha minimal sama dengan tahun ini. Asal barangnya juga dari kegiatan kolaborasi bersama ya, penindakan melalui kegiatan operasi pasar, operasi bersama dengan Satpol PP dan para APH, juga kegiatan dari patroli di jalan raya, kegiatan penindakan di PJT, barang kiriman, kargo kereta api maupun di cybercrawling. Sementara itu, untuk penegakan hukumnya, Kantor Bea dan Cukai Madiun menerapkan prinsip ultimum remedium atau membayar sanksi administratif denda 3 kali cukai bagi pelaku peredaran rokok ilegal. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi PLN UID Jawa Timur memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman dan andal selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kesiapan ini ditopang oleh cadangan daya sekitar 21% serta dukungan interkoneksi sistem Jawa Madura Bali Jamali. PLN UID Jatim menegaskan sistem kelistrikan Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi aman. Cadangan daya tersedia sekitar 21% sehingga mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik selama periode Nataru. Diprediksi pada hari Natal 2025, beban puncak di Jawa Timur diproyeksikan mencapai 6.548 MW. Dengan daya mampu pasok sebesar 10.712 MW dan cadangan daya sekitar 2.283 MW. Sementara pada malam Tahun Baru 2026, beban puncak diperkirakan berada di angka 5.925 MW dengan cadangan daya tetap terjaga di kisaran yang sama.
Kesiapan PLN UID Jawa Timur mendapat perhatian langsung dari Badan Pengaturan BP BUMN. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf bilang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah tujuan utama dalam momentum Natal dan Tahun Baru karena tingginya pergerakan masyarakat. Jawa Timur itu salah satu daerah tujuan berkaitan dengan momentum Natal dan Tahun Baru. Besar, sangat pergerakannya sangat besar, masif dari daerah Jabodetabek ke Jawa Timur. Tadi kami dengan Direktur Distribusi PLN Persero memastikan wilayah Jawa Timur ini pasokan listriknya aman, insya Allah. Tadi juga dari GM UID PLN Jawa Timur menyampaikan kepada kami ya, bahwa ketersediaan listrik masih sangat aman. Kita ke informasi berikutnya. Warga desa Pesanggerahan Kota Batu terlibat aktif merawat hutan dan tanaman hasil program reboisasi atau penghijauan yang dilakukan setiap tahun. Tanaman ini diharapkan mampu mengantisipasi bencana longsor. Ratusan bibit tanaman dan buah telah ditanam di kawasan hutan desa Pesanggerahan Kota Batu, yakni hutan di kawasan Dusun Toyomerto dan kawasan Mata Air Kasiman Desa Pesanggerahan. Bibit pohon yang ditanam adalah jenis tanaman keras seperti bibit pohon beringin walik dan tanaman buah seperti bibit alpukat dan nangka. Masyarakat desa juga diajak terlibat dalam merawat dan menjaga hutan yang telah ada maupun tanaman baru untuk mengantisipasi bencana longsor. Sementara itu, Kepala Perhutani KPH Malang Kelik Jatmiko mengapresiasi upaya masyarakat dalam menjaga hutan. Langkah masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan ini merupakan langkah antisipasi bencana yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Tahun 2024 kemarin sudah 2000 lebih bibit yang sudah ditanam, bahkan ada yang buah, ada yang kayu, itu yang sudah dilakukan. Bahkan hari ini juga menjadi tambahan penting bahwa niatan kami itu tidak hanya sebatas untuk memanfaatkan hutan yang ada, tetapi kami juga benar-benar ikut merawat hutan yang ada di wilayah Desa Pesanggerahan. Ada tempat-tempat yang kita kelola bersama dengan masyarakat. Memang semuanya harus sesuai dengan arahan dari pihak perhutani sebagai pengelola hutan. Ada tempat-tempat yang bisa ditanami bersama dengan masyarakat. Ada tempat-tempat yang harus dilakukan oleh perhutani sendiri. Utamanya di hutan produksi adalah itu dilakukan oleh perhutani sendiri. Ilustrasi Natal dari ribuan rumus matematika akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, harga cabai rawit di sejumlah pasar Kota Kediri mulai merangkak naik. Saat ini harga cabai rawit menyentuh angka Rp65.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di Pasar Pahing Kota Kediri, harga cabai saat ini di angka Rp65.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit hanya berkisar Rp30.000, namun secara berangsur mengalami kenaikan. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai imbas minimnya stok di pasaran karena banyaknya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Penjualan cabai ikut meningkat jika dibandingkan saat harga normal. Jika biasanya dalam satu hari mampu menjual 2 kg, kini menjadi 5 kg. Kalau dibandingin sama yang kemarin, naik. Kalau dibandingin sama yang kemarin, harganya naik. Apa aja Bu yang naik Bu? Cabai kecil sama cabai besar. Kalau sebelumnya berapa terus sekarang berapa Bu? Kalau sebelumnya cabai kecil pas hari yang lalu itu sampai 30. Kalau sekarang naik, sekarang 60. Bu, kira-kira faktor kenaikannya apa sih Bu? Cuaca besar, terus pengiriman itu juga besar. Menjelang Hari Raya Natal, rumah produksi jeli puding di Jember ramai pesanan untuk hampers atau bingkisan perayaan Hari Natal. Keunikan desain dan ornamen khas Natal menjadi kesan tersendiri untuk bingkisan kepada saudara maupun kolega.
Sebuah rumah produksi jeli puding milik Yulia Ernawati, warga Kelurahan Sempur Sari, Jember, banjir pesanan jelang perayaan Hari Natal. Terlihat sepintas jeli puding buatannya tak jauh berbeda dengan puding jeli lainnya yang berbahan agar-agar, susu, dan gula. Namun yang membedakan, jeli puding ini dibuat dengan nuansa Natal dengan beragam ornamen seperti pohon cemara, topi Sinterklas, dan beragam kreasi unik dari buah-buahan. Proses pengolahannya pun tak jauh berbeda dengan jeli puding pada umumnya. Namun teknik pengolahan dan campuran resep khusus membuat teksturnya lebih kuat, lentur, dan tidak mudah patah, layak dikonsumsi untuk segala umur, baik anak-anak hingga lanjut usia. Minim kalau bulan-bulan biasanya minim itu paling sepi ya 15 piece itu paling sepi. Kalau Natal hari raya bisa 2-3 kali. Untuk model dan bentuknya yang banyak pesan kali ini? Ya tetap buah yang jadi favorit, sama ini kebetulan ada request jelly cream. Jadi untuk lebih mempercantik puding kita pakai jelly cream. Keunikan dan kesan berbeda untuk bingkisan hari Natal menjadi pilihan pemesan memilih jeli puding untuk empes Natal di samping harganya yang relatif lebih terjangkau. Kita kan sebagai orang muda juga bosen gitu ya sama kayak kue tar gitu-gitu. Jadi biar beda daripada yang lain, kita belinya sih puding sih. Rencana dikasih siapa atau dimakan sendiri atau gimana? Kita rencananya mau kasih ke teman-teman juga, terus ada pesen juga yang lain untuk kerabat dan keluarga sih. Untuk ini perayaan Natal memang ya? Ya, untuk perayaan Natal. Harga hampers jeli puding Natal ini antara Rp100.000 hingga Rp250.000 per buah atau sesuai model dan keinginan pemesan. Jelang momentum Natal, pemesanan naik antara 2 hingga 3 kali lipat atau kurang lebih 40 buah per hari. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, jika Anda masih bingung mencari kado atau pernak-pernik Natal, kerajinan boneka rajut bisa menjadi pilihan. Karakter Santa hingga pohon Natal menarik ini dibuat seorang perajut di Kota Malang. Berbagai macam boneka dan pernak-pernik bertema Natal dibuat oleh Putri Rismandani, seorang perajut di Kota Malang. Di momen Natal kali ini, Putri membuat berbagai macam kreasi boneka atau gantungan kunci dengan berbagai karakter. Karakter seperti Sinterklas, boneka salju, hingga pohon Natal dibuat sepenuhnya dengan teknik rajut. Untuk membuat pernak-pernik Natal ini, persiapannya sudah dilakukan jauh hari karena boneka dibuat sepenuhnya manual dengan tangan sehingga ada pola yang dibuat sebelumnya. Sejak 2 pekan sebelum Natal, pernak-pernik Natal rajut ini bahkan sudah laris manis diburu konsumen. Selain karakter yang sudah ia buat, tak jarang konsumen menginginkan karakter baru sesuai keinginan pemesan. Selain itu, Putri juga membuat kotak misteri berisi boneka rajut yang bisa menjadi kejutan saat bertukar kado Natal. Kali ini kita buat edisi kayak blind box gitu, nanti isinya sesuai dengan edisi Natal. Jadi ada Santa, ada rusa, ada apel, jadi yang berkaitan dengan ornamen Natal. Kemudian kita juga ada buket rajut yang edisi Natal, kemudian ada boneka yang edisi Natal juga. Salah satu pembeli mengaku memilih buket bunga rajut sebagai hadiah Natal untuk temannya. Menurutnya selain unik, buket bunga rajut juga awet. Beli paket yang isinya itu ada karakter Sinterklas, terus bunga gitu. Karena untuk hadiah teman saya yang kebetulan untuk merayakan Natal. Nah di sini bisa custom, jadi bisa menyesuaikan sesuai keinginan saya gitu. Tak hanya dari wilayah Malang Raya, pernak-pernik Natal rajut ini juga banyak dibeli konsumen dari Sumatera hingga Papua. Harganya sebuah pernak-pernik rajut ini bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Karya seni bertema Natal hadir dengan cara yang tak biasa di Surabaya. Seorang mahasiswa Universitas Surabaya, Ubaya, menciptakan ilustrasi Natal menggunakan ribuan garis dari persamaan matematika. Karya unik ini dipamerkan di perpustakaan Kampus Ubaya Tenggilis. Inilah ilustrasi Natal yang sekilas tampak seperti gambar biasa.
Namun jika dicermati, seluruh garis dalam karya ini terbentuk dari ribuan persamaan matematika. Karya tersebut dibuat oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Surabaya, Ubaya, Cedric Gratia Jia. Cedric membutuhkan waktu sekitar 84 jam untuk menyelesaikan karya tersebut dengan melakukan perhitungan matematika secara rinci dan manual. Seluruh proses dikerjakan tanpa teknik salin tempel sehingga menuntut ketelitian dan konsistensi yang tinggi. Berawal dari ketertarikannya pada matematika sejak sekolah dasar, Cedric memanfaatkan platform visualisasi matematika berbasis web Desmos sebagai media utama pembuatan karya. Jadi lukisan ini aku buat spesial untuk edisi Natal dan inspirasinya sendiri itu berasal dari foto keluargaku pada saat Natal tahun 2021. Nah, selain itu ini adalah bentuk apresiasiku kepada Papa yang baru meninggal bulan lalu dan aku harap ini bisa menjadi karya terbaik yang sudah aku tuangkan pada kali ini. Ini sangat spesial dan cukup langka juga karena semua gambar ini saya bentuk dari persamaan matematika dan persamaan matematikanya pun tidak tunggal. Jadi ada persamaan matematika yang dari persamaan linear, trigonometri, kuadrat, lingkaran, elips, dan lain-lain. Pertama kali digelar Kejurnas Panahan Antar Klub akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Kita buka informasi olahraga dari Jakarta. PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia. PSSI memastikan mantan pelatih Tim Nasional Kanada, John Hartman, akan menahkodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyad, membenarkan kabar tersebut. Benar, Pak Marji yang akan mengumumkan, ujar Ahmad Riyad. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Hartman. Tangan dingin Hartman diharapkan memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Rekam jejak Hartman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Hartman juga membuat tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel di antara 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain Timnas Indonesia karena pernah diterapkan saat diasuh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga dinilai bisa menguasai ruang ganti tim. Pengaruh Hartman dinilai bisa menjaga kondusivitas internal tim. Namun Hartman juga memiliki kekurangan yang perlu dipelajari jika nanti ia menahkodai Timnas Indonesia. Hartman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Hartman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani Timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris, yakni Peter Witt pada 2004-2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru Timnas Indonesia. Informasi dari SEA Games 2025, cetak sejarah bawa pulang emas pertama kali di ajang SEA Games 2025, Timnas Futsal Putra Indonesia disambut meriah supporter La Grande di Bandara Soekarno-Hatta. Kelompok supporter Indonesia La Grande sambut kepulangan Timnas Futsal Indonesia dari SEA Games 2025 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Spanduk dibentangkan, yel-yel dikumandangkan saat Iqbal Iskandar dan kawan-kawan memasuki area penyambutan yang digelar NOC Indonesia. Ini jadi momen bersejarah bagi tim futsal putra Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil meraih emas. Terlebih emas didapat usai menaklukkan tuan rumah Thailand 6-1 di laga terakhir. Yang pasti
Jujur kita butuh uji coba seperti di tryout menghadapi tim-tim yang lebih kuat ya gitu ya. Seperti kemarin alhamdulillah kita sudah bisa menggelar Four Nation. Di awal tahun kita bisa melawan Argentina, Jepang, Arab Saudi. Udah gitu kita bisa mendatangkan Latvia, Belanda dan juga Tanzania. Udah gitu terakhir kita uji coba sama Australia. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang dibutuhkan sama timnas kita gitu untuk bisa lebih improve lagi ke depannya. Gagal penuhi target emas, tim sepak takraw Indonesia minta persiapan menuju Asian Games 2026 lebih matang. Tim sepak takraw Indonesia hanya mampu meraih 1 perak dan 4 perunggu dari SEA Games 2025. Capaian ini tidak sesuai target 1 emas yang dicanangkan pemerintah. Terlebih pada SEA Games 2023, tim sepak takraw juga sejatinya memperoleh 2 medali emas. Tiba di tanah air, Wakil Kapten Tim Sepak Takraw Indonesia, M. Hardiansyah Mulyang, bilang persaingan di kawasan Asia Tenggara kini lebih merata. Evaluasi harus segera dilakukan agar tak tertinggal dari negara lain. Di antaranya persiapan pelatnas yang lebih panjang dan regenerasi atlet. 2 hal ini mutlak diperlukan agar Indonesia kembali mampu berjaya. Terdekat ada Asian Games 2026 yang akan menjadi panggung atlet sepak takraw Indonesia. Kedepan ini kita akan prepare lagi untuk menuju di Asian Games di Nagoya, Jepang 2026 insya Allah. Mungkin evaluasinya itu semoga dari pemerintah ini bisa lebih cepat dimulai dengan training centernya supaya persiapan lebih matang lagi ke depan. SEA Games selesai, kedatangan tim sepak takraw di tanah air Minggu malam menandai gelombang terakhir kepulangan atlet dari Thailand. Usai sudah perjuangan patriot olahraga nasional pada SEA Games 2025, tim sepak takraw jadi salah satu kontingen terakhir yang tiba di tanah air. Total 1.021 atlet Indonesia telah selesai tunaikan tugas. Sebagian besar kembali ke Indonesia, sementara beberapa atlet melanjutkan dengan kegiatan pribadi. Kedatangan atlet sepak takraw disambut Sesmenpora Gunawan Suswantoro di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemenpora berterima kasih atas capaian luar biasa kontingen yang mampu lampaui target pemerintah. Adapun mengenai bonus yang dijanjikan akan segera dihitung dan diproses agar cepat dicairkan. Sesmenpora mengingatkan agar prestasi apik ini tidak membuat atlet jumawa, sebab Asian Games 2026 dan Olimpiade 2028 sudah menanti. Kita berharap mereka jangan berhenti berlatih, tetap berlatih terus untuk melatih tekniknya, melatih fisiknya, supaya nanti Asian Games bisa berhasil lagi. Saudara, kali pertama digelar di Indonesia, 1.000 lebih atlet dari 116 klub ramaikan kejurnas panahan antar klub bertajuk Archery Challenge 2025. Atlet panahan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kemampuan terbaik dalam ajang yang digelar 9 hingga 19 Desember di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Kejurnas panahan antar klub 2025 ini mempertandingkan 4 divisi, yakni Nasional, Compound, Recurve yang diikuti kelompok umur 10, 13, 15, dan 18 tahun, dan Berbo yang memainkan kelas dengan batasan usia peserta rata-rata di atas 30 tahun. Kompetisi ini menjadi modal penting untuk memperkuat fondasi, sekaligus memperluas kesempatan atlet muda menambah jam terbang dalam pertandingan level nasional. Secara umum, persaingan sengit tersaji di semua nomor yang dilombakan. Pada kategori recurve, U15 perorangan putri, Kori Rachwa tampil impresif di laga puncak. Sempat gugup di awal, atlet binaan Gerobokan Archery School bangkit untuk memenangkan laga dan menyegel gelar juara. Latihan setiap hari dan rutin fisik juga. Deg-degan soalnya teman sendiri juga pernah ketemu itu. Ya alhamdulillah bisa menang. Kuncinya apa itu bisa ngalahin? Tahu aku cuma Fokus bisa aja. fokus doang sama diri sendiri. yakin pada diri sendiri, butuh dan juga support dari orang tua. Hampers Natal jeli puding ramai pesanan. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini.
Saudara, mayat bayi laki-laki terpotong 2 bagian ditemukan warga di Jember. 1 potongan tubuh di tempat pemakaman umum dan 1 bagian lainnya di dalam septic tank. Ironisnya, pelaku adalah ibu kandungnya sendiri yang masih remaja berumur 19 tahun. Warga desa Kaliklaga, Kecamatan Sumber Baru, Jember dihebohkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki yang terkubur di tempat pemakaman umum dengan kondisi tubuh tak lagi lengkap. Dibantu warga dan TNI, polisi menemukan potongan tubuh lainnya yakni lengan tangan kiri di dalam safety tank beserta tali pusar bayi. Tak butuh waktu lama, polisi menemukan ibu biologis mayat bayi laki-laki yang rumahnya tepat berada dan berdampingan dengan lokasi penemuan. Mayat bayi dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember untuk dilakukan otopsi. Masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan alat maupun motif yang dilakukan oleh terduga pelaku ibu kandung mayat tersebut. Langkah selanjutnya kan? Untuk langkah selanjutnya pastinya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku ibu bayi tersebut dan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Sementara itu, ibu kandung mayat bayi yang masih remaja berumur 19 tahun itu mendapatkan perawatan di Puskesmas Sumber Baru, Jember dan dalam pengawasan polisi. Kini polisi mengembangkan kasus ini untuk mengetahui motif pembunuhan. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan 8 juta barang rokok ilegal selama tahun 2025. Dari jumlah itu, potensi kerugian negara mencapai 7,8 miliar rupiah. Modus yang sering digunakan pelaku adalah pengiriman rokok ilegal via jalan tol. Sepanjang tahun 2025, Kantor Bea dan Cukai Madiun melakukan 3 kali pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan petugas dan operasi gabungan TNI Polri serta instansi pemerintah. Dari 3 kali pemusnahan, total ada sekitar 8 juta batang rokok ilegal atau barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan di sejumlah wilayah Bea dan Cukai Madiun. Jika dinominalkan, nilai barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan ada sekitar 11,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 7,8 miliar rupiah. Selain hasil penindakan oleh Bea dan Cukai, barang menjadi milik negara yang dimusnahkan diantaranya juga rokok ilegal limpahan perkara dari Polres Madiun Kota beberapa waktu lalu. Dari beberapa kali penindakan yang dilakukan petugas, modus paling banyak digunakan pelaku adalah pengiriman rokok ilegal melalui jalan tol. Tentunya kami Bea Cukai Madiun juga mengemban amanah untuk selalu menegakkan ketentuan termasuk memberantas rokok ilegal. Target tahun ini sekitar 4 juta batang dan capaian kami adalah sekitar 8, sekian juta batang ya. Tahun depan kami insya Allah juga akan terus berusaha minimal sama dengan tahun ini. Asal barangnya juga dari kegiatan kolaborasi bersama ya, penindakan melalui kegiatan operasi pasar, operasi bersama dengan Satpol PP dan para APH, juga kegiatan dari patroli di jalan raya, kegiatan penindakan di PJT, barang kiriman, kargo kereta api maupun di cybercrawling. Sementara itu, untuk penegakan hukumnya, Kantor Bea dan Cukai Madiun menerapkan prinsip ultimum remedium atau membayar sanksi administratif denda 3 kali cukai bagi pelaku peredaran rokok ilegal. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Jelang Hari Raya Natal, rumah produksi jeli puding di Jember ramai pesanan untuk hampers atau bingkisan perayaan Hari Natal. Keunikan desain dan ornamen khas Natal menjadi kesan tersendiri untuk bingkisan kepada saudara maupun kolega. Sebuah rumah produksi jeli puding milik Yulia Ernawati, warga Kelurahan Sempur Sari, Jember, banjir pesanan jelang perayaan Hari Natal. Terlihat sepintas jeli puding buatannya tak jauh berbeda dengan puding jeli lainnya yang berbahan agar-agar, susu, dan gula. Namun yang membedakan, jeli puding ini dibuat dengan nuansa Natal dengan beragam ornamen seperti pohon cemara, topi Sinterklas, dan beragam kreasi unik dari buah-buahan. Proses pengolahannya pun tak jauh berbeda dengan jeli puding pada umumnya. Namun teknik pengolahan dan campuran resep khusus membuat teksturnya lebih kuat, lentur, dan tidak mudah patah, layak dikonsumsi untuk segala umur, baik anak-anak hingga lanjut usia. Minim kalau bulan-bulan biasanya minim itu paling sepi ya 15 piece itu paling sepi.
kalau Natal hari raya bisa 2-3 kali lipat. Untuk model dan bentuknya yang banyak pesan kali ini? Ya tetap buah yang jadi favorit, sama ini kebetulan ada request jelly cream. Jadi untuk lebih mempercantik puding kita pakai jelly cream. Keunikan dan kesan berbeda untuk bingkisan hari Natal menjadi pilihan pemesan memilih jadi puding untuk hampers Natal di samping harganya yang relatif lebih terjangkau. Kita kan sebagai orang muda juga bosen gitu ya sama kayak kue tar gitu-gitu. Jadi biar beda daripada yang lain, kita belinya sih puding sih. Rencana dikasih siapa atau dimakan sendiri atau gimana? Kita rencananya mau kasih ke teman-teman juga, terus ada pesen juga yang lain untuk kerabat dan keluarga sih. Untuk ini perayaan Natal memang ya? Ya, untuk perayaan Natal. Harga hampers jelly puding Natal ini antara Rp100.000 hingga Rp250.000 per buah atau sesuai model dan keinginan pemesan. Jelang momentum Natal, pemesanan naik antara 2 hingga 3 kali lipat atau kurang lebih 40 buah per hari. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Herman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia. PSSI memastikan mantan pelatih Tim Nasional Kanada, John Hartman, akan menahkodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyad, membenarkan kabar tersebut. Benar, Pak Marji yang akan mengumumkan, ujar Ahmad Riyad. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Hartman. Tangan dingin Hartman diharapkan memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Rekam jejak Hartman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Hartman juga membawa tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel di antara 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain Timnas Indonesia karena pernah diterapkan saat diasuh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga dinilai bisa menguasai ruang ganti tim. Pengaruh Hartman dinilai bisa menjaga kondusivitas internal tim. Namun Hartman juga memiliki kekurangan yang perlu dipelajari jika nanti ia menahkodai Timnas Indonesia. Hartman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Hartman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani Timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris, yakni Peter Witt pada 2004-2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru Timnas Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri gelar pernikahan massal 44 pasangan. Informasinya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, 44 pasangan mengikuti kegiatan nikah massal yang digelar pemerintah Kabupaten Kediri. Kegiatan ini digelar untuk meringankan keluarga yang kurang mampu agar perkawinan tercatat secara hukum oleh negara. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Suasana haru dan khidmat begitu terasa di Gedung Convention Hall Kabupaten Kediri. 44 pasangan dari berbagai latar belakang dan usia ini tengah berbahagia mengikuti kegiatan nikah massal secara sah agama dan negara. Kegiatan nikah massal itu digelar oleh pemerintah Kabupaten Kediri untuk menuntaskan sejumlah pasangan yang belum resmi menjadi pasangan secara sah hukum negara.
Salah satu peserta yakni Priyadi yang sudah menjalani pernikahan siri selama 1 tahun lebih. Pernikahan dia belum tercatat resmi secara negara karena kesulitan mengurus administrasi di KUA Kediri. Dengan adanya kegiatan nikah massal itu, kedua pasangan itu berbahagia karena bisa memudahkan mengurus administrasinya. Terima kasih Sebelumnya kendalanya apa sih Pak kok menikah siri? Karena istri saya meninggal, istrinya ibu meninggal, saya kan ngurusi kan sulit gitu. Sementara nikah siri. Sudah berapa lama nikah sirinya? 1,5 tahun. Sulit kendalanya sulit mengurus surat-suratnya atau bagaimana? Sementara itu, menurut petugas, pernikahan massal itu digelar khusus untuk keluarga yang kurang mampu. Hal itu dilakukan untuk memudahkan administrasi para pasangan agar mendapatkan surat sah dari negara. Karena masih adanya sebagian masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, yang artinya perkawinannya belum tercatat secara sah negara, sehingga beliau menginisiasi kegiatan ngunduh mantu ini, yang harapannya tentunya para masyarakat, terutama mereka dari keluarga yang kurang mampu, bisa mendapatkan kepastian hukum dari status perkawinan yang pasti berdampaknya kepada keluarga. Setelah melakukan pernikahan, petugas pernikahan massal tetap memberikan pendampingan agar lebih mantap dan harmonis menjalani bahtera rumah tangga. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.